Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Berikutnya pada materi yang kedua ini akan Al-Fakir jelaskan mengenai apa yang akan kita lakukan selama 21 hari ke depan, dimulai dari tanggal 21 Ramadan insyaallah sampai selesainya. Program ini tidak selalu harus dimulai tanggal 21 Ramadan sebagaimana Al-Fakir sampaikan kemarin. Ini kita memanfaatkan momentum karena di 10 hari terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kalaupun nanti suatu saat akan dimulai secara mandiri di hari lain atau di bulan lain, ya disilahkan saja. Insya Allah akan membawa kebaikan-kebaikan bagi kita yang berniat melaksanakannya dengan kesungguhan dan ketekunan. Semoga Allah tolong kita dalam istiqomah. Prinsipnya yang akan kita lakukan itu adalah mendawamkan satu pekerjaan-pekerjaan kecil yang sifatnya rutin selama 21 hari tersebut dengan berbasiskan kepada amaliyah sholawat basyairul khairat. Perbuatan-perbuatan apa itu? Perbuatan-perbuatan mengimplementasikan apa-apa yang terkandung dalam sholawat basyairul khairat terkait dengan ayat-ayat Quran yang tercantum dalam sholawat tersebut. Misalnya ketika dalam sholawat itu Tuan Syekh menyebut bahwa kegembiraan bagi orang-orang yang beriman misalnya, kemudian ada ayat Quran yang menguatkan mengenai hal itu, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung pernyataan bahwa kita adalah termasuk golongan dari orang yang beriman. Perbuatan-perbuatan kecil saja. Landasan teorinya untuk pelaksanaan materi yang kedua ini menggunakan 3 teori yang secara umum dikenal di lingkungan akademis. Yang pertama menggunakan teori writing terapi, karena kita nanti akan menuliskan segala sesuatunya melalui sebuah jurnal atau buku harian. Itu ada penemunya. Kemudian juga menggunakan teori 369, menggunakan pola keberkahan waktu dan pengulangan, tapi kita membasiskan pakai model repetisi 369. Itu menurut jumhur ilmuwan itu penemunya Nikola Tesla, dan menggunakan teori subconscious mind atau alam bawah sadar, karena kita nanti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di mana terjadinya pekerjaan itu dilakukan pada saat perpindahan gelombang otak dari gelombang sadar menuju gelombang bawah sadar. Itu ada teorinya juga. Nanti Al-Fakir terangkan di materi kali ini menggunakan slide 3 teori tersebut untuk menguatkan landasan ilmiahnya. Insya Allah demikian awalannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan slide. Writing terapi atau terapi menulis pertama kali diperkenalkan oleh Dr. James W. Pennebaker, seorang psikolog Amerika yang juga dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang psikologi kesehatan. Penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh Pennebaker pada tahun 80-an menjadi dasar utama pengembangan teknik ini. Ia mempelajari bagaimana mengekspresikan emosi melalui tulisan dapat membantu individu mengatasi trauma, stres, dan masalah emosional lainnya. Dr. Pennebaker adalah profesor psikologi di Universitas Texas di Austin dan telah berkontribusi secara signifikan dalam memahami hubungan antara bahasa, emosi, dan kesehatan fisik serta mental. Salah satu temuan utamanya adalah bahwa menulis tentang pengalaman traumatis atau emosi yang mendalam dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental seseorang secara signifikan.
Dasar teorinya yang pertama teori ekspresi emosi. Menurut teori ini, mengekspresikan emosi secara verbal atau tertulis membantu individu untuk memproses perasaan negatif seperti marah, sedih, atau takut. Dengan mengekspresikan emosi ini, seseorang dapat melepaskan beban psikologis yang seringkali menjadi penyebab stres kronis atau gangguan mental. Dr. Pennebaker menemukan bahwa menulis tentang trauma atau peristiwa menyakitkan dapat membantu individu mereorganisasi pikiran sehingga mereka dapat memahami dan menerima situasi tersebut dengan lebih baik. Dasar yang kedua, neuroscience dan pengaruh menulis pada otak. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa aktivitas menulis dapat merangsang area otak yang terkait dengan pemrosesan emosi, memori, dan regulasi diri. Ketika seseorang menulis tentang pengalaman traumatis atau emosional, otak mulai memproses informasi tersebut dengan cara yang lebih terstruktur. Hal ini dapat membantu mengurangi aktivitas berlebihan di amigdala, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas respons emosional, dan meningkatkan aktivitas di korteks prefrontal, yaitu bagian otak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kontrol diri. Yang ketiga, dasarnya adalah teori kognitif behavioral. Writing terapi juga didasarkan pada prinsip teori kognitif behavioral atau CBT, Cognitive Behavioral Theory, yang menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif. Dengan menulis, individu dapat mengenali pikiran-pikiran yang tidak sehat atau irasional dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih positif dan konstruktif. Misalnya, seseorang yang menulis tentang pengalaman buruk mungkin mulai melihatnya dari sudut pandang yang lebih objektif yang dapat mengurangi dampak emosionalnya. Yang keempat, psikoanalisis dan pemrosesan trauma. Teori psikoanalisis juga memberikan kontribusi signifikan terhadap metodologi writing terapi. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, menekankan pentingnya membawa pengalaman bawah sadar ke tingkat sadar untuk diproses. Dengan menulis tentang trauma atau pengalaman mendalam, individu dapat mengeluarkan emosi yang terpendam dalam bawah sadar mereka yang seringkali menjadi penyebab gangguan mental. Referensi buku-buku terkait writing terapi antara lain, yang pertama, Opening Up the Healing Power of Expressing Emotion oleh Dr. James W. Pennebaker. Kemudian yang kedua, Writing Cure, How Expressive Writing Promote Health and Emotional Well-being oleh Stephen J. Lefort dan Joshua Smith. Yang ketiga, Expressive Writing, Word to Heal oleh James Pennebaker dan John F. Evans. Yang keempat, The Artist's Way, A Spiritual Path to High Creativity oleh Julia Cameron. Tinjauan psikologis writing terapi. Writing terapi telah menjadi subjek penelitian intensif dalam beberapa dekade dan hasilnya menunjukkan bahwa metode ini memiliki banyak manfaat psikologis. Berikut tinjauan psikologis writing terapi. Yang pertama, pengurangan stres dan kecemasan. Yang kedua, peningkatan kesehatan fisik. Yang ketiga, pemrosesan trauma. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan mental. Yang kelima, peningkatan hubungan sosial. Aplikasi praktisnya bagaimana? Aplikasi praktisnya yang pertama, terapi psikologis. Ini bisa digunakan oleh para psikoterapis sebagai bagian dari sesi konseling untuk membantu klien memproses emosi. Contohnya, kita diminta untuk menulis jurnal harian tentang perasaan dan menulis surat kepada diri sendiri atau orang lain. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan, diantaranya adalah menulis dalam jurnal harian. Yang kedua, pengembangan diri. Kita juga dapat menggunakan writing terapi untuk meningkatkan kesadaran diri dan menetapkan tujuan hidup atau mengelola stres. Ini menggunakan teknik afirmasi positif atau membuat daftar rasa syukur. Nah, ini juga nanti akan kita praktekkan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan ini dalam prosesnya guru bisa membantu siswa mengatasi masalah emosional dengan meningkatkan keterampilan menulis untuk menulis pengalaman-pengalaman mereka atau tantangan-tantangan yang dihadapi di sekolah. Ini dasar teori dari writing therapy yang akan kita gunakan sebagai salah satu metode untuk melaksanakan program 21 hari ke depan insya Allah. Kemudian waktunya pakai metode apa? Waktunya pakai metode 369. Metode 369 ini apa? Yaitu metode teknik afirmasi yang dikaitkan dengan ilmuwan dan penemu legendaris yang bernama Nikola Tesla. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Tesla secara eksplisit merumuskan metode ini, banyak sumber menyebutkan bahwa ia pernah berkata, jika Anda hanya tahu keindahan angka 3, 6, dan 9, maka Anda akan memiliki kunci alam semesta. Pernyataan ini sering diinterpretasikan sebagai dasar filosofis untuk metode 369.
Teknik ini kemudian dikembangkan oleh para praktisi dan pelaku self development sebagai alat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar untuk merubah kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya menggunakan pola pengulangan afirmasi pada jam-jam dan pola-pola tertentu. Dasarnya apa? Satu, konsep afirmasi positif. Afirmasi itu pernyataan positif yang dirancang untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar agar sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Dalam metode 369 nanti afirmasi itu akan kita tulis secara berulang dalam jumlah tertentu, yaitu ini tolong diingat, kita akan menulis afirmasi 3 kali pada pagi hari, 6 kali pada siang hari, dan 9 kali pada malam hari. Nah, ini insya Allah akan memperkuat keyakinan dan menciptakan perubahan mental. Tesla percaya bahwa angka 3, 6, dan 9 ini memiliki kekuatan unik yang terkait dengan harmoni alam semesta. Pola ini digunakan dalam metode 369 untuk menciptakan ritme yang seimbang dan membantu individu fokus pada tujuan mereka. Berikut makna angka menurut Tesla. Angka 3 itu melambangkan awal, proses, dan akhir. Ini mencerminkan siklus hidup dan kesempurnaan. Jadi 3 itu siklus hidup. Kemudian angka 6 melambangkan apa? Keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Dan angka 9 melambangkan penyelesaian, transformasi, dan pencapaian tujuan. Yang ketiga, psikologi pengulangan. Pengulangan afirmasi dalam jumlah tertentu, yaitu 3, 6, dan 9 kali, didasarkan pada prinsip bahwa otak bawah sadar lebih mudah diprogram melalui aktivitas yang dilakukan secara konsisten atau istiqomah. Ketika seseorang menulis afirmasi berulang kali, mereka memperkuat keyakinan dan menciptakan jalur saraf baru atau neuroplastisitas yang mendukung perubahan positif. Yang keempat, sinkronisasi dengan siklus waktu. Metode 369 mengikuti pola waktu harian, yaitu pagi, siang, dan malam. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi atau istiqomah dan memastikan bahwa afirmasi tetap hadir dalam pikiran sepanjang hari. Setiap sesi menulis afirmasi mencerminkan tahapan akhir dalam satu hari. Pagi 3 kali, itu bisa dimulai dengan niat-niat yang baik. Siang 6 kali, itu menguatkan afirmasi selama aktivitas harian, dan malam 9 kali menutup hari dengan refleksi dan visualisasi. Buku-buku yang membahas tentang metode 369 antara lain The Power of Your Subconscious Mind oleh Dr. Joseph Murphy, kemudian Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill, kemudian The Secret oleh Rhonda Byrne yang mengajarkan tentang Law of Attraction yang melibatkan afirmasi dan visualisasi untuk menarik hal-hal positif dalam hidup. Juga Zero Limit oleh Dr. Joe Vitale yang membahas tentang teknik pemrograman ulang pikiran melalui afirmasi dan meditasi. Meskipun fokus utamanya adalah pada metode Ho'oponopono, prinsip pengulangan afirmasi dalam buku ini serupa dengan metode 369. Tinjauan psikologisnya dari metode 369, pertama, teori pikiran bawah sadar. Menurut teori ini, pikiran bawah sadar bertanggung jawab atas sebagian besar perilaku dan kebiasaan. Dengan menulis afirmasi berulang kali, individu dapat memprogram ulang pikiran bawah sadar mereka untuk mendukung tujuan positif. Misalnya jika seseorang ingin meningkatkan rasa percaya diri, mereka dapat menulis afirmasi seperti, saya adalah pribadi yang percaya diri dan sukses sebanyak 3 pada waktu pagi, 6 pada waktu siang, dan 9 pada waktu malam. Yang kedua, efek neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu apa? Adalah kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru berdasarkan pengalaman dan pembelajaran baru. Dengan menulis afirmasi secara konsisten atau istiqomah, individu dapat menciptakan jalur saraf yang mendukung pola pikir positif. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan aktivitas tertentu dapat memperkuat sinapsis otak yang pada gilirannya dapat mengubah perilaku dan emosi. Yang ketiga, psikologi positif. Psikologi positif menekankan pentingnya fokus pada hal-hal positif untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Metode 369 mendorong individu untuk menulis afirmasi positif yang membangun keyakinan, optimisme, dan rasa syukur. Ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Yang keempat, pengaruh ritme dan keteraturan. Otak manusia cenderung merespons dengan baik terhadap ritme dan keteraturan. Pola 369 dalam metode ini menciptakan ritme yang dapat membantu individu tetap fokus pada tujuan mereka. Selain itu, konsistensi dalam menulis afirmasi pagi, siang, dan malam membantu menciptakan kebiasaan yang mendukung perubahan positif. Yang kelima, visualisasi dan manifestasi. Metode 369 sering digunakan bersamaan dengan teknik visualisasi untuk memperkuat efek afirmasi. Ketika seseorang menulis
afirmasi, mereka juga diminta untuk membayangkan hasil yang diinginkan. Ini namanya visualisasi. Penelitian menunjukkan bahwa visualisasi dapat meningkatkan motivasi dan membantu individu mencapai tujuan mereka. Aplikasi praktisnya, yang pertama kita akan gunakan untuk pengembangan diri, mencapai standar keadaan tertentu, membangun kebiasaan positif. Contoh, jika misalnya kita ingin menjadi lebih disiplin, maka dapat menulis afirmasi seperti saya adalah pribadi yang disiplin dan produktif. Juga penanganan stres dan kecemasan. Ini terutama untuk menjawab tantangan rasa yang timbul dan tenggelam, seperti ketika menghadapi situasi yang kompleks, kita ciptakan atau kita tulis afirmasi saya tenang dan damai dalam setiap situasi. Itu mengenai metode 369. Insya Allah itu kita akan juga gunakan sebagai salah satu metode untuk program 21 hari ke depan. Kemudian untuk pemahaman mengenai pentingnya merubah pola pikir bawah sadar, ini dalam buku The Power of Your Subconscious Mind karya Dr. Joseph Murphy yang diterbitkan pada tahun 63. Salah satu karya yang paling berpengaruh dalam bidang self-development dan psikologi spiritual. Buku ini menjelaskan bagaimana pikiran bawah sadar kita memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk kesehatan, kekayaan, hubungan interpersonal, dan pencapaian tujuan. Dr. Murphy menekankan bahwa dengan memahami dan memprogram ulang pikiran bawah sadar, seseorang dapat menciptakan perubahan positif dalam hidupnya. Buku ini silahkan kalau mau dicari, isinya antara lain: 1. Memahami pikiran sadar dan bawah sadar. Dr. Murphy menjelaskan bahwa manusia memiliki dua lapisan pikiran utama, yaitu pikiran sadar yang bertanggung jawab atas pemikiran logis, analitis, dan keputusan sadar, dan pikiran bawah sadar yang bertindak sebagai penyimpan data yang mengatur kebiasaan emosi, keyakinan, dan pola perilaku otomatis. Pikiran bawah sadar bekerja seperti magnet. Ia menarik pengalaman, orang, dan situasi yang sesuai dengan keyakinan yang telah diprogram di dalamnya. Jika program tersebut negatif, misalnya rasa was-was, takut, dan ragu, maka hasilnya juga akan negatif. Sebaliknya, jika program tersebut positif, misalnya yakin akan kesuksesan, maka hasilnya akan mendukung keberhasilan. Yang kedua, isinya mengenai kekuatan afirmasi positif. Salah satu inti buku ini adalah pentingnya afirmasi positif untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Dr. Murphy menjelaskan bahwa afirmasi yang diulang secara konsisten akan memperkuat keyakinan baru dalam pikiran bawah sadar sehingga menciptakan realitas yang lebih positif. Contoh-contoh afirmasi misalnya, saya sehat dan penuh energi. Uang datang kepada saya dengan mudah dan alami. Saya layak menerima cinta dan kebahagiaan. Ketiga, buku ini juga membahas visualisasi dan imajinasi. Selain afirmasi, Dr. Murphy menekankan pentingnya visualisasi, menjelaskan bahwa imajinasi sama kuatnya dengan realitas. Dengan membayangkan diri sendiri dalam kondisi yang diinginkan, misal tubuh sehat, karir sukses, hubungan harmonis, pikiran bawah sadar akan mulai bekerja untuk mewujudkannya. 4. Hukum tarik-menarik. Meskipun istilah law of attraction belum populer saat itu, Dr. Murphy menjelaskan prinsip serupa. Pikiran dan emosi kita menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensinya. Misalnya, jika seseorang selalu merasa cemas tentang uang, mereka akan terus menarik pengalaman yang membuat mereka kekurangan uang. 5. Pengobatan spiritual dan penyembuhan mental. Dr. Murphy juga membahas bagaimana pikiran bawah sadar dapat digunakan untuk penyembuhan fisik dan mental. Ia memberikan contoh kasus orang-orang yang sembuh dari penyakit kronis hanya dengan mengubah pola pikir mereka melalui doa, afirmasi, dan keyakinan. Landasan teorinya apa buku ini? Landasan teorinya adalah psikologi klasik. Di antaranya karya Sigmund Freud dan Carl Jung. Freud menekankan pentingnya pikiran bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Jung memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif yang menunjukkan bahwa pikiran manusia terhubung dengan simbol-simbol universal yang dapat mempengaruhi kehidupan. Neuroplastisitas. Meskipun istilah ini belum ada saat buku ini ditulis, prinsip neuroplastisitas atau kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru mendukung gagasan bahwa pikiran bawah sadar dapat diprogram ulang melalui afirmasi dan visualisasi. Spiritualitas dan doa. Dr. Murphy sangat dipengaruhi oleh ajaran spiritual dari agama-agama besar, termasuk Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha. Ia menegaskan bahwa doa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan atau alam semesta yang dapat memicu perubahan dalam pikiran bawah sadar. Prinsip hukum tarik-menarik.
Meskipun tidak menggunakan istilah ini secara eksplisit, Dr. Murphy menjelaskan bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan akan menarik pengalaman yang sesuai. Ini adalah dasar dari hukum tarik-menarik modern. Referensi dari buku ini adalah studi kasus nyata yang Dr. Murphy lakukan dan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari para kliennya, kemudian kajian ilmiah dan referensi-referensi spiritual yang dipelajari oleh Dr. Murphy. Teknik aplikasinya dalam kehidupan diantaranya dengan menulis afirmasi positif seperti yang tadi kita contoh-contohkan, kemudian visualisasi, membayangkan apa yang diminta sudah terjadi, dan kemudian meditasi dan doa atau dalam bahasa agama Islam adalah tafakkur dan menghindari pola pikir negatif, kemudian bersabar dan konsisten. Nah, Dr. Murphy menekankan pentingnya kesabaran dan konsisten dalam menerapkan teknik ini dan dilakukan setiap hari minimal selama 21 hari minimal. Jadi ini latihan pertama kita ya. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa kita bisa lanjutkan dengan 21 hari berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah, semoga Allah tolong. Ini landasan teori dari metodologi yang akan kita gunakan, sehingga dengan demikian semoga kita paham bahwa yang akan kita gunakan ini sudah merupakan hasil penelitian dari para ilmuwan-ilmuwan di zaman dulu dan sudah ada efek positifnya atau dampak bagusnya untuk orang-orang yang menerapkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.